Ya, puji Tuhan Bapak Saudara, kita masuk pagi hari dalam pasal yang ketiga dari kitab Esra. Kita lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga Bapak Saudara. Ayat 1 sampai ayat 3, sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Ketika tiba bulan yang ketujuh setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Serubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah di Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri, lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan, korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Amin. Saudara, kita melihat bagaimana pembangunan itu atau perbaikan itu, saudara, renovasi bait Allah itu dimulai. Tetapi saya mau mengajak kita melihat ada satu kalimat yang agak aneh, ya saudara, agak aneh buat kita. Karena ayat yang ketiga kemudian bilang begini, saudara, perhatikan ayat yang ketiga. Mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun, saudara, mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Saudara, ada sesuatu yang agak jangkal. Bukankah mereka kembali kepada tanah air mereka, ya saudara? Bukankah mereka kembali ke tempat asal mereka? Tetapi kenapa kemudian dikatakan pada ayat yang ketiga, mereka mendirikan mezbah tempat semula, sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri? Saudara mesti ingat, ya saudara, saudara mesti ingat bahwa mereka sudah dibuang kurang lebih 70 tahun. Ya. Mereka sudah dibuang itu selama 70 tahun, saudara. Dan begini, saudara, ya, sifatnya peperangan itu, karakter peperangan itu mengerikan, bukan cuma membunuh, saudara, tetapi yang saya mau sampaikan adalah bagaimana identitas orang itu dihilangkan. Ya, identitas kebangsaan itu dihilangkan, dikaburkan. Jadi begini, saudara. Ya, yang ada di Yerusalem itu, saudara, itu sudah terlalu banyak penduduk-penduduk daripada bangsa-bangsa lain. Itu seperti Yehuda atau Yerusalem, ya saudara. Yerusalem diambil nih, dikalahkan, penduduknya diambil, buang ke Babel. Ada yang kemudian dibuang ke Persia, ya saudara. Sama ketika Babel juga mengalahkan bangsa yang lain, saudara, maka bangsa yang lain ini diambil, ya saudara, diambil, lalu kemudian dimasukkan di tempat-tempat di mana bangsa-bangsa daripada Babel ini dikalahkan. Kayak Indonesia, ya saudara, kayak Indonesia dikalahkan, dijajah sama Belanda. Maka kalau saudara melihat di Suriname, ya, di Suriname itu banyak orang Jawa yang sampai hari ini mereka memakai bahasa Jawa, saudara. Ya, Suriname itu adanya di Afrika. Di mana sih, saudara? Bukan di Afrika, di dataran Amerika apa ya, saudara? Ya, ya, gitulah, saudara. Ya, jadi ada orang-orang Jawa yang ada di sana yang namanya masih nama Jawa, saudara. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu saudara. Jadi diacak gitu, diacak. Ya, Israel dipindahkan ke negeri mana, tapi negeri-negeri yang lain juga, saudaraku, yang dikalahkan sama Babel, karena Babel itu mengalahkan banyak bangsa, ya saudara. Maka ini diambil, dimasukkan. Nah, disitulah, saudaraku, pada akhirnya nasionalisme itu jadi hilang. Ngerti ya, saudara? Nasionalisme itu jadi hilang. Orang jadi kehilangan kebangsaannya. Orang jadi kehilangan identitasnya. Orang jadi sudah tidak lagi memiliki pembelaan cinta tanah airnya, sudah nggak ada. Ya, sudah tidak ada, saudara. Udah kabur, udah semakin menyusut, bahkan semakin hilang. Kenapa? Karena ya seperti itu, saudaraku. Ya, seperti orang-orang ini yang ada di Yerusalem sekarang, mereka nggak tahu dari negeri antah berantah yang mana yang dikalahkan oleh Babel. Nah, sekarang mereka tinggal di situ. Sekarang mereka menetap di Yerusalem.
Nah, seperti inilah yang sebetulnya saudaraku menjadi strategi daripada dunia, daripada iblis terhadap hidup saya dan hidup saudara. Ya, inilah strategi daripada iblis, saudara. Menghilangkan apa? Menghilangkan identitas kebangsaan kita. Kita adalah bangsa berasal daripada ini, saudaraku, warga negara sorga. Ada amin, saudaraku ya. Kita adalah warga negara sorga. Tapi saudara, identitas ini sedang dihilangkan, sedang dikaburkan. Makanya kalau saudara melihat dalam kitab Daniel, saudaraku ya, di dalam kitab Daniel, maka orang-orang ini, saudara, Misael, Hananya, ya saudara, diganti namanya jadi Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, mereka disuruh makan, dikasih makan makanannya Babel, saudara. Supaya apa? Firman Tuhan katakan dikaburkan, ya, dihapus identitas mereka, ingatan mereka terhadap bangsa asal mereka, identitas mereka, nama mereka juga dirusak, dihilangkan, dicoba dilupakan, diganti dengan identitas baru. Nah, ini yang berbahaya. Iblis tidak membunuh saudara, ya, musuh tidak membunuh orang-orang ini, tetapi apa, saudara? Dikaburkan. Sehingga apa? Nasionalisme itu, saudaraku, cinta tanah air itu, pembelaan terhadap tanah air itu sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Kalau mereka adalah orang-orang Arab yang dipindahkan, saudaraku, maka sekarang mereka udah nggak punya lagi yang namanya kecintaan terhadap bangsa mereka, sudah tidak. Kenapa? Karena mereka sekarang sudah jadi warga negara di satu tanah air yang baru. Penguasanya sudah berbeda dan kulturnya sudah berbeda. Ini, saudara, ini yang dikerjakan iblis juga dalam hidup saya dan saudara, yang saya perhatikan. Bahwa iblis sedang menghapus identitas kita, kewarganegaraan kita, kecintaan kita terhadap tanah air kita. Apa itu tanah air kita? Kerajaan sorga. Sedang dikaburkan, sudah dengan apa? Seperti Nebukadnezar, saudaraku, menjamu, memberikan semua yang terbaik buat siapa ini, Misael, Hananya. Ya, saudara. Supaya apa? Yaitu, saudaraku, mereka menikmati, mereka dikaburkan prinsip-prinsip mereka, saudaraku, bahwa mereka tidak boleh makan makanan yang najis. Sekarang sudah mulai hilang. Untungnya mereka punya ketetapan hati. Untungnya mereka punya kedisiplinan yang tinggi, saudara. Mereka menolak semuanya itu. Tapi berapa banyak kehidupan orang percaya yang kehilangan identitas. Identitas kekristenannya jadi hilang. Ya, identitas kekristenannya, ciri-ciri identitas, ciri-ciri. Kalau saudara lihat, kalau saudara keluar negeri, ya saudara, kalau saudara keluar negeri, maka saudara bisa lihat tuh. Saudara bisa lihat, oh, orang Indonesia yang mana udah ketahuan, ada ciri-cirinya. Ya, ada ciri-cirinya, saudara. Ya, cara ngomongnya, cara apanya, ngerumpinya beda, saudara. Beda. Kalau saya di Jakarta atau di mana, saudara, ya, saya ngelihat, ini orang Manado nih, ini orang Manado. Kelihatan ada tanda-tandanya, saudara. Ya, dari penampilan, dari muka, dari apanya kelihatan kayak orang Manado. Jadi paling tidak tuh yang seperti itu tuh ada. Nah, hari-hari ini yang begitu tuh, saudara, sedang dihilangkan sama dunia dalam hidup kita. Supaya orang sudah nggak ngelihat lagi ada identitas kekristenan dalam hidup kita. Hilang. Jadi rusak. Orang jadi ngelihatnya umum saja, sama, kita sama orang dunia sama, nggak ada beda. Cara ngomong kita, gerak kita, tingkah kita, sikap kita, respon kita sama dunia. Logat kita hilang. Logat asli nih, saudaraku, ya. Logat asli hilang. Saya kadang-kadang kalau ngelihat
ini bukan orang Manado. Tapi waktu dia ngomong, saudara, ya, waktu dia ngomong, oh logatnya udah logat Manado, udah ketahuan. Jadi ada yang memang tidak kelihatan, tetapi di bagian-bagian yang lain tetap kelihatan. Tapi iblis sedang buat kita sampai hilang sama sekali identitas, ciri-ciri kekristenan kita. Hati-hati nih saudara. Bahasa kita dibuat hilang. Sikap kita yang tadinya ada tanda-tanda kekristenan jadi hilang. Sifat-sifat kita juga dibuat hilang. Semuanya dibuat hilang. Ini seperti ini nih. Bangsa asing dimasukkan ke negeri yang baru supaya apa? Lupa. Cara hidup yang tradisi-tradisi yang dulu lupa, hilang. Jadi dari apa namanya? Itu yang disebut dengan asimilasi, ya. Campur aduk. Kalaupun ada sedikit persentasenya. Kalau ada ciri-ciri yang kelihatan cuma sedikit, tinggal sisa sedikit saja. Nah, ini yang iblis mau buat dalam hidup saya dan saudara. Iblis sedang kerjakan itu. Sehingga orang sudah nggak ngeliat, maaf nih saudara, ya, saya ada kenalan di Bandung, dia lihat beda ya, beda, bapak tuh beda. Dia berani bilang begitu, beda. Saya itu perhatikan bapak tuh beda. Saya nggak perkenalkan identitas saya, enggak. Tapi dia lihat beda. Adakah dunia bisa bilang begitu sama kita? Adakah dunia bisa bilang, bisa menilai? Kenapa? Karena mau tidak mau sebetulnya orang memperhatikan saudara. Orang itu sedang menilai kita. Makanya firman Tuhan bilang begini, suka atau tidak, kita tuh jadi suratan yang terbuka. Ada amin saudaraku ya. Suka atau tidak, orang tuh ngelihat saudara, ngelihat hidup kita kayak apa. Dan orang tidak tertarik sama agama saudara, apalagi Kristen. Enggak. Tapi yang membuat orang tertarik adalah apa? Bagaimana apa yang kita tampilkan dan identitas, dan Alkitab memberikan kepada kita, mengingatkan selalu bahwa kekristenan itu punya identitas. Ada amin saudaraku. Punya ciri-ciri. Punya ciri-ciri yang gak boleh hilang. Terlepas saudara orang Batak, terlepas saudara orang Chinese, terlepas saudara orang mana saudaraku. Tapi ada ciri-ciri yang sama di antara kita. Kenapa? Gen kita sama. Darah Yesus, ada amin saudaraku. Darah Yesus yang sudah mengalir dalam hidup kita itu adalah gen yang satu. Yang membuat ada tanda-tanda. Kalau orang lihat saya katanya mirip papa, ya mirip papa. Ada saudara, ada nempel, itu harus ada nempel. Jadi aneh saudara kalau kita bilang kita anak Tuhan, tapi tanda-tanda ketuhanan itu nggak ada. Karakter Tuhan itu, karakter Yesus itu nggak ada dalam diri kita. Jauh, orang nggak nemuin. Orang kalau lihat saya kayak pagem, kayak omasi, Puji Tuhan saudara. Jalannya kayak omasi, apanya kayak, ya mending ya saudara ya, jangan kayak orang mana ya saudara. Ada. Tapi saya mau bilang begini, ada. Setiap anak itu saudara punya ciri-ciri. Kalau jalannya nggak sama, cara ngomongnya, intonasinya sama, gerak apanya sama, cara ada yang lainnya nggak sama, tapi melirik kalau lagi melihat gitu sama. Tapi ada orang Kristen yang hilang sama sekali, nggak ada tanda-tanda, sedikit pun tidak ada tanda-tanda karakter Yesus dalam hidupnya. Artinya apa? Udah dihapus. Dalam kitab Daniel dibilang begini, mereka sedang dilabur. Dilabur tuh apa saudara? Dilabur tuh apa? Dilabur tuh ditimpa. Nih. Ini warna putih, ya. Dilabur, saya labur pakai warna abu-abu, putihnya jadi hilang, ketutup. Mungkin ada, tapi ketutup, udah nggak kelihatan lagi. Nggak dihapus, tapi ditimpa, dilabur. Nah, iblis sedang buat itu dalam hidup kita. Jadi saudara nggak punya alasan kalau saudara bilang bahwa ya ini memang karakter saya, enggak.
Karakter kita adalah karakter Kristus. Ada amin, saudaraku? Harusnya karakter Kristus. Kenapa? Karena tiap hari kita bergaul sama firman. Nih, kayak gini nih. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya yang suka dengar firman, suka doa pagi. Apakah saudara suka di rumah, suka dengar YouTube? Harusnya, saudaraku, suka ngobrol sama orang tua. Suka ngobrol, suka ketemu sama orang tua. Nempel, saudara. Jadi aneh kalau kita sama sekali nggak ada. Dan ini yang sedang iblis buat. Ini yang dikatakan, saya tertarik dengan mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Kenapa? Karena sudah nggak jelas mana yang orang Israel, mana yang bukan. Nanti akhirnya saudara, kalau saudara lihat, orang-orang ini, orang-orang yang dipindahkan ke Yerusalem, ini akan jadi penentang. Dalam kitab Nehemia, kalau saudara lihat, ya saudara, ini jadi penentang. Mereka mengancam, membahayakan. Mereka nggak suka dengan pembangunan bait Allah. Ya karena memang mereka bukan orang Israel, bukan orang Yerusalem. Mereka nggak ngerti tentang bait Allah. Sampai kayak gitu tuh, saudara. Sampai cinta, ngerti tentang Tuhan sama sekali udah nggak ada. Kerinduan akan Tuhan udah nggak ada. Itu identitas yang dihapus. Tolong kita ya, saudara. Ya. Kita saja masih berusaha dihapus sama iblis. Saya saja iblis masih berusaha untuk menghapus, melabur hidup saya dengan identitas yang baru. Ya, saya harus bilang, saya harus ngakui, iblis tiap hari coba melabur hidup saya. Supaya apa? Identitas yang ada, yang seharusnya ada, itu ketutup. Identitas kasih, identitas tentang kemurahan hati, identitas tentang belas kasihan, identitas tentang kesucian, kekudusan sedang dihapus, sedang dilabur, ditutup. Saya mau bilang begini nih, saudara, bayangkan anak-anak kita, cucu-cucu, dengan segala teknologi yang sedang mempengaruhi mereka. Dengan segala teknologi yang sedang ada di sekitar mereka. Ada satu pertanyaan begini, ada satu pilihan begini. Pilih salah satu, pilih dua apa pilih satu. Ya sudah, dari empat pilihan. HP, saudara, HP sinyal HP, sinyal 4G, sinyal 5G, ya. Tolong hapus dua, istri sama duit. Nah, saudara, hapus dua, yang mana yang suruh mau hapus? Dari 4 nih, saudara, pilihan, ya, 4. Istri atau suami, duit, yang kedua, yang ketiga HP, yang ketiga HP, yang keempat sinyal tuh, ya. Hapus dua. Nah, saudara, keder kan? Ya, ngerti nggak sih saudara-saudara? Kalau jadi keder sih mukanya, udah melongo, aneh. Enggak, ini cuman joke aja, cuman guyon-guyonan. Ada, saya lihat tuh, saya pikir-pikir, astaga, angel ya. Duit kita nggak akan hapus. Istri, suami, walaupun agak suka nyebelin juga nggak akan dihapus kan, saudara, ya. Nggak akan kan, ya, dosa, ya, nggak boleh biar nyebelin agak enak-enakin gitu ya, saudara, ya. Ada bosen cuman yang nggak boleh dihapus, ya. Dua tuh udah nggak boleh dihapus, sudah paten tuh. Duit juga mana bisa kita ngapus, ya. Ada HP, kalau nggak ada duit priband. Nah, tapi kan jadi kemudian masalahnya gini, ada istri, ada duit, nggak ada HP. Ayo, keder kan? Ada HP, nggak ada sinyal, aku apa? Ayo, keder kan? Ini, saudara, ini yang sedang iblis, generasi kita, mereka sudah terbiasa. Kita saja, ya, saudara, ya, saya ingat, saya ketemu HP, saya pegang HP itu tahun
tahun 96 kali saya pegang HP. Tahun 96 berarti usia saya 25 tahun. HP gede Nokia. Saya ingat tuh, saya nggak akan bisa lupa. Tipenya Nokia 2010. Itu saudara, bukan anjing mati, orang mati saudara. Anjing mati sih, orang mati ya, orang mati. Jadi kalau sampai pura-pura jatuh tuh, halo, istri lagi di bawah, halo, tiba, pura-pura tiba, padahal sih ngebunuh saudara. Nah bisa tuh, ya, pura-pura tiba, retak langsung gagal otak. Gede si abot, ya sudah 2010. Saya pegang HP 25 tahun baru tahu, itu pun orang belum tahu HP. Ya, jadi saya suka gaya, sekolah di luar tuh, halo, ya gitu, pamer. Ya, orang masih jarang punya HP. Ya, anak zaman sekarang sudah pegang HP supaya jangan nangis. iPad, nih pegang iPad mama, udah bisa buka YouTube sendiri. Udah bisa buka YouTube sendiri. Umur 3 tahun. Gimana orang nggak terikat? Kan tolong kita saudara, ya supaya ya ini yang sedang dikerjakan. Kalau kita nggak sadar, maka kalau kita nggak berhati-hati, kalau kita nggak berwaspada, maka ini akan terus menguasai kita, ini akan terus mempengaruhi kita, dan terus kita di ini. Makanya saudara, 3 orang ini saudaraku yang dirubah namanya, ya namanya boleh berubah, Sadrak, Mesak, Abednego, tapi mereka sadar, mereka berhati-hati, mereka berwaspada, mereka tetap mempertahankan identitas asli mereka. Itu saudara, sampai mereka harus menyembah kepada patung, mereka nggak mau. Mereka masukkan ke dalam dapur api, nggak apa-apa. Sampai segitu. Ya Tuhan tolong kita. Bagian yang selanjutnya, saudara, ada yang menarik buat saya, saudara, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, sama-sama kita baca ayat yang ke-7. Bagian yang kedua, saudara. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu, sedang kepada orang Sidon dan Tirus makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan pada mereka oleh Kores, raja negeri Persia. Saudara, selalu kalau bicara tentang pembangunan bait Allah, kalau saudara melihat, maka cuman satu kayu yang dipakai. Ya saudara, kayu yang paling unggulan, kayu yang suka dipakai dalam bait Allah, ya saudara, adalah kayu aras. Ya saudara, kayu aras dari Libanon. Kayu aras, pohon aras. Ya, dan saya percaya, saudaraku, Tuhan nggak sembarangan untuk mengambil satu bahan. Ya, Tuhan nggak sembarangan. Punya orang Israel itu segala sesuatunya punya makna, saudara. Ya, punya makna. Selalu punya makna, ya. Dan kenapa selalu pohon aras gitu yang dipakai? Kenapa pohon aras yang selalu digunakan, dan itu menjadi bahan utama untuk masalah perkayuan, untuk urusan kayu aras. Kayu aras, saudara, punya kelebihan yang jadi punya makna buat kita, ya. Yang pertama, saudaraku, pohon aras ini bisa tumbuh setinggi, dari catatan saya ya saudara, ya, bisa tinggi sampai 30 meter. Artinya begini saudara, dia tinggi banget kalau 30 meter kan. 30 meter tuh tinggi banget. Dan apa namanya, artinya begini, dalam arti rohaninya, kehidupan kita tuh harus seperti pohon aras yang tinggi, bukan tinggi hati, tetapi hidupnya menonjol gitu, bisa dilihat orang. Ya, kalau tinggi itu saudara, paling kelihatan, paling menonjol, dilihat, jadi pusat perhatian orang. Seperti tadi saudara, suratan yang terbuka, menonjol, nggak rata-rata hidupnya.
Ya, nggak sama orang dunia hidupnya. Hidupnya harus lebih berkualitas dalam bekerja, lebih berkualitas dalam hal apapun juga. Ada amin, saudaraku. Ya, dalam menjalani hidup lebih berkualitas, menonjol. 30 meter. Yang kedua, saudara, pohon aras. Pohon aras itu, saudara, pohon aras itu jarang sekali katanya. Pohon aras itu selalu lurus. Rosewood, ya, ada satu pohon yang namanya rosewood, saudaraku. Itu pohon gede, ya, pohon gede. Waktu saya ke Selandia Baru, saudara, ada satu hutan, ya, dibawa ke apa namanya, kayak hutan, taman hutan kayak gitu. Ada pohonnya gede banget, gede banget. Lingkarannya tuh besar banget. Digandeng sama 10 orang kali lebih kali. Tapi itu hebatnya pohon, saudara. Apakah itu sama? Saya nggak ngerti. Ya, itu pohon lurus. Dia besar, lurus. Enggak, pohon jati kan kadangkala masih ada bengkoknya. Ini lurus, lurus banget. Nah ini, saudara, enggak bengkak-bengkok gitu. Tuhan tuh suka sama orang yang enggak bengkak-bengkok. Ya, bengkak-bengkok itu apa? Punya motivasi yang lain. Punya hal-hal yang suka tersembunyi. Ini bicara lurus. Nah, kenapa Tuhan suka pakai pohon aras, kayu aras ini dipakai dalam bait Allah? Orang yang lurus pasti dipakai sama Tuhan. Ada amin, saudaraku. Orang yang lurus, makanya lurus aja. Orang lurus nggak pernah dibiarin sama Tuhan. Orang lurus tidak pernah dikecewakan. Orang lurus juga tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Ada amin, saudaraku. Dagang saudara lurus saja. Bisnis saudara lurus. Jangan bengkak-bengkok. Apalagi dalam pelayanan. Lurus saja. Saya belajar itu, saudara. Ya, terlepas Tuhan menilai saya, ya saya juga harus sadar. Tapi saya belajar untuk menampilkan, untuk saya berjuang, mempertahankan ini dalam hidup saya. Melayani dengan lurus-lurus saja. Ada banyak hal yang seringkali mengganggu pikiran saya. Apakah itu motivasi uang? Ya, maaf nih, saudara. Tapi saya berjuang untuk supaya tetap lurus. Karena ini kadang-kala menggoda, ini kadang-kala mengganggu, ini kadang-kala membengkokkan. Saudara, kalau kita lurus, Tuhan pasti pakai kita, Tuhan pasti berkati kita. Ada amin, saudara. Tuhan pasti muliakan kita. Bicara tentang pohon aras ditaruh di bawah bait, itu tentang kemuliaan, itu bicara tentang kepercayaan. Artinya begini, nggak semua pohon, nggak semua kayu diizinkan jadi perkakas bait Allah, jadi apa namanya, untuk membangun bahan untuk membangun bait. Enggak, cuman pohon aras. Artinya di situ apa? Kepercayaan itu bicara tentang kemuliaan, pride, kebanggaan, kan, saudara. Kenapa lurus? Yuk, saudara, belajar lagi. Firman Tuhan ngingetin kita tahun yang baru ini. Masih tahun baru, masih belum terlambat untuk kita coba untuk meluruskan apa yang sedang kita kerjakan. Motivasi kita, cara kita, baik itu dalam berdagang, berbisnis, saudara, melayani Tuhan. Yuk. Yang ketiga apa? Bulat. Kayu jati bagus, saudara, tapi kadangkala kadangkala bentuknya nggak bulat. Kadangkala bentuknya ada yang cekung, ada yang nanti dia nonjol gitu. Bulat hati, saudara. Ya, kadangkala kita nggak utuh gitu. Waktu kita memberi sesuatu buat Tuhan, memberi hidup, nggak utuh. Waktu kita melayani nggak utuh, nggak full. Sembarangan, asal-asalan, atau punya motivasi yang lain, nggak full, nggak karena cinta Tuhan, tapi karena ada yang lain, nggak full.
nggak bulat. Itu kayu aras bulat. Waduh, itu saya bisa bayangkan yang sudah kayunya istimewa banget. Yang bulat, saudara, kalau saudara lihat kayu yang bulat itu maksimal dipakainya. Bisa bilang amin, saudara. Sedikit yang kebuang. Arti nggak, saudara? Sedikit yang kebuang. Kalau kayunya nih kayu bulat ya, saudara, kayu bulat itu sedikit yang terbuang. Tapi kalau kayunya ada yang bengkak, bengkok, nanti ada yang sedikit yang kepake, banyak yang terbuang. Jangan heran banyak yang terbuang dari hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak bulat. Banyak waktu. Tuhan kita tuh Tuhan yang sempurna, ada amin, saudaraku. Tuhan yang maksimal dalam bekerja. Artinya kalau dia melakukan, tergantung bahannya. Jangan salahkan Tuhan kalau hidup kita nggak bulat. Artinya begini, banyak yang akhirnya waktu dipotong nih, saya suka ngeliat YouTube ya, pengolahan kayu jati. Saya suka, saudara, saya suka kayu. Ini kalau lagi dipotong di tempat pemotongan, saudara, banyak yang kebuang. Banyak ada sih kalau yang dia waktu yang ketemu sama yang begini, sama lebar gitu ya, bagus. Tapi yang lainnya dapat kayu-kayu kecil. Tapi kalau kayunya bulat, maksimal. Hanya sedikit yang dibuang, hanya sedikit. Kita mau, saudara, apa yang kita kerjakan nggak sia-sia. Hasilnya maksimal, tapi apa? Hidup kita nggak bulat. Waktu kita kerja juga nggak bulat, nggak utuh gitu tuh. Nggak sepenuhnya, nggak maksimal. Waktu kita melayani, waktu kita ibadah juga nggak maksimal. Akhirnya apa? Banyak yang terbuang, waktu kita terbuang, usaha kita terbuang. Bagus sekali nih, saudara, pelajaran tentang pohon aras. Dan tolong kita, saudara, supaya ya kita belajar dulu seperti ini, seperti pohon aras. Apa yang dimiliki sama pohon aras ini kita hadirkan dulu, kita berjuang dulu untuk supaya bisa ada dalam hidup kita. Bulat, lurus, nggak sama seperti orang lain, tapi menonjol. 30 meter. Kalau bangunan 3 meter berarti 10 tingkat. 10 tingkat tinggi. Kalau yang begini, hidup kita seperti ini, nggak mungkin kalau Tuhan nggak pakai. Nggak mungkin kalau Tuhan tidak memanfaatkan kita. Nggak mungkin kalau Tuhan nggak muliakan kita. Nggak mungkin. Ini mah kualitas terbaik. Kita mau dipakai sama Tuhan, tapi kualitas hidup kita kualitas yang asal-asalan. Melayani asal-asalan, kerja asal-asalan, dagang asal-asalan. Tapi mau Tuhan berkati. Itu tidur kelamaan, kata TikTok, saudara. Orang kayak gitu tidurnya kelamaan. Terlalu miring kalau tidur. Yuk, saudara, belajar untuk menghadirkan karakter seperti ini dulu. Karena saya percaya kalau ini ada sama kita, nggak mungkin Tuhan abaikan pohon yang kayu yang model begini. Ada amin, saudara? Nggak mungkin. Nggak mungkin Tuhan abaikan lalu Tuhan ambil yang sembarangan. Nggak mungkin. Yuk berjuang dulu. Saya juga sama. Saya juga harus berjuang supaya hidup saya ini seperti ini. Menonjol, tinggi, lurus, bulat, utuh. Kalau melayani utuh, penuh tuh, full tuh, saudara, utuh tuh, full, nggak kopong. Tolong kita ya, saudara. Ya, ini firman buat saya dan saudara kok, buat kita semua. Ya, saya percaya di hari-hari ke depan, kalau Tuhan menemukan hidup saya dan saudara seperti pohon aras,
Dia nggak mungkin abaikan, dia nggak mungkin cuekin kita. Dia pasti pakai, dia pasti sentuh kita. Ada amin, saudara. Dia pasti sentuh kita, dia pasti pakai kita, dia pasti manfaatkan kita. Dan kalau dia manfaatkan kita, disitulah kemuliaan, disitulah kemuliaan. Ada presiden ambil tanda tangan, tanda tangan pakai pulpen Mont Blanc. Ya, ada satu peristiwa. Ada Mont Blanc, pakai Mont Blanc, pulpennya dia Mont Blanc, emas, ada berliannya di atas. Waktu dia mau tanda tangan macet. Ya, macet. Ada pulpen zebra di samping. Ada pulpen zebra, dia ambil pulpen zebra. Orang foto pulpen zebra ini harganya jadi mahal. Orang foto diabadikan, ini pulpen dipakai sama presiden buat tanda tangan perjanjian apa. Pulpen Mont Blanc, di atasnya ada berlian, ininya emas, itunya emas, bagus. Tapi waktu dipakai nggak jalan. Ada pulpen murahan, waktu tanda tangan jalan. Tuhan nggak mau tahu tentang apa seperti apa, saudara. Yang penting waktu Tuhan mau pakai jalan. Ada amin, saudaraku. Waktu Tuhan pakai hidup kita jalan bener, nolong Tuhan. Maksudnya waktu Tuhan butuhkan kita siap. Ya, pulpen itu diabadikan, jadi barang berharga sekarang. Tuhan tolong kita, mari kita menyembah Tuhan, saudara.